Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon perhatian kita bersama, dikarenakan agak kurang dalam tanda kutip, mohon mengisi bangku di depan, biar kita tidak terlihat kosong, terisi, kosong. Tolong maju ke depan untuk mengisi bangku yang di depan.
Kita siapkan lagu pembukaan puji syukur 482. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, selamat datang dalam rumah Tuhan di tempat ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Gambaran biji gandum yang jatuh di tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah menunjukkan hidup dan wafat Yesus. Dengan ketaatannya yang luar biasa kepada Bapaknya, ia menapaki perjalanan perutusannya dengan mantap, karena ia mengetahui bahwa dengan cara itulah ia berkenan di hati Bapa dan akan membuat semua orang pun berkenan di hadirat Bapa. Ia berseru, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Semoga kita pun dapat mengalami makna hidup baru dalam Yesus karena percaya dan setia kepadanya. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan,
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Bersyukur juga kepada Tuhan atas segala kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya, serta juga mohon pendampingan bimbingan bagi umat-Nya. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Bapa, kami mohon belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Yohanes Mengku yang meninggal kemarin subuh. Juga anakmu Maria Alfiani Putri Agut 6 hari yang lalu, Oma Agnes T. Suing 14 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga saudara-saudari kami ini boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga. Dampingilah dan hiburkanlah segenap keluarga yang berduka, khususnya sanak keluarga dari Bapak Yohanes Mengku, istri terkasih Ibu Marta Damen bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu, juga keluarga daripada Maria Alfiani, orang tua serta sanak keluarga, serta keluarga daripada Ibu Oma Agnes. Engkau mendampingi, membimbing, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya mereka juga tetap sabar dan tabah serta memperoleh penghiburan sejati dalam iman akan Dikau. Bapa di surga, kami juga mau ikut bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Grace Ponto dan Ibu Honi Suyapri. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan dan belas kasihan-Mu, bimbingan penyertaan-Mu dalam hidup di tengah keluarga mereka masing-masing. Semoga Engkau tetap memberikan kekuatan, kegembiraan dan sukacita, kesehatan yang baik di masa pandemi ini, supaya mereka juga boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dan gereja-Mu. Juga kami mohon pendampingan bimbingan-Mu bagi Bapak Agung Sucipto. Engkau senantiasa membimbing menyertai dia, supaya dalam segala permasalahan hidup ia juga dapat menghadapinya dengan tabah dan pasrah, serta menyerahkan seluruh hidupnya akan kuasa penyelenggaraan-Mu. Dampingilah, bimbinglah juga keluarganya, istri, Ibu Cengni dan anak-anak. Engkau menguatkan mereka dan memberikan senantiasa semangat dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sabda Tuhan. Aku akan menaruh kukuhku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tak akan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur Tanggapan Puji Syukur 811. Belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Hati merasa malu datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah di hati mohon kepadamu, semoga Kau ampuni segala dosaku. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun hamba-Ku hendaknya berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku telah datang ke dalam dunia. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan Yesus. Tetapi jawab Yesus, "Suara itu
telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tinggal sebiji saja. Tetapi jikalau ia jatuh ke tanah dan mati, akan menghasilkan banyak buah. Kata-kata ini atau firman ini disampaikan oleh Yesus sesaat sebelum dia mengalami penderitaannya. Dia mau mengingatkan para murid, mengingatkan para pendengarnya, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa saatnya akan mati. Tetapi kematian Yesus bukanlah kematian sia-sia, akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang melimpah. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita memiliki biji gandum dan kita hanya menyimpannya di gudang atau dalam karung, dia tidak menghasilkan apa-apa. Biji gandum itu tetap tinggal sebiji atau tinggal beberapa biji saja yang kita miliki, tetap sama. Tetapi ketika kita membiarkan dia dan menjatuhkan ke tanah atau menanam di tanah, sesaat mati, terkubur. Tetapi kemudian akan keluar tunas, tangkai, bunga, buah, bahkan menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga Yesus mau mengatakan secara tidak langsung bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan biji yang jatuh ke tanah namun menghasilkan buah melimpah tidak lain adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri. Jikalau seandainya Yesus tidak taat, tidak mencintai manusia, maka tidak ada juga penderitaan, tidak ada juga kemuliaan bagi Yesus, dan terlebih lagi tidak ada keselamatan bagi kita. Kita tidak ditebus, kita tetap hidup dalam dosa kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 6 ayat 23. Jadi apa yang mau dikatakan? Kalau seandainya Yesus tidak mau taat kepada Bapa dan tidak punya cinta kasih kepada kita, memang tidak ada derita, tidak ada salib. Namun kita tetap hidup dalam dosa karena tidak ada penebusan. Tetapi kenyataannya terbalik. Kenyataannya Yesus mau taat pada Bapa. Yesus setia pada Bapanya. Dan karena ketaatan dan kesetiaannya, dia mau mencintai, bahkan mau memberikan hidupnya untuk semua orang. Resiko pemberian diri adalah pengorbanan, derita. Memang Yesus mati. Tetapi dari kematiannya menghasilkan penebusan, menghasilkan keselamatan. Kita semua lewat baptisan yakin betul, percaya betul, kita ditebus, kita diselamatkan. Karena itu kita datang dalam gereja ini, kita duduk dan mau berdoa. Kita percaya memang situasi ini tidak enak atau tidak menguntungkan bagi kita, pandemi. Tetapi supaya kita lebih dikuatkan lagi, supaya kita beroleh semangat dalam hidup, kita juga tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bahkan kita mau bersyukur bahwa Yesus rela berkorban, bukan hanya korban materi, korban waktu, korban tenaga, tetapi lebih daripada itu korban darah, korban jiwa, korban nyawa, korban hidupnya untuk menyelamatkan kita.
Tetapi poinnya tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak hanya cukup untuk bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan, tidak cukup. Kita tidak berhenti bahwa Tuhan, terima kasih Putramu Yesus mau datang ke dunia menyelamatkan kami. Tidak. Tetapi kita mesti juga menyatakan sikap kita, kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, karena itu aku telah mengutus kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap bahkan melimpah. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes bab 15 ayat 16. Artinya hidup kita ini sebagai orang beriman, kita mesti menghasilkan buah. Buah hanya mungkin keluar, orang hanya mungkin berani berkorban kalau punya relasi, kedekatan dengan Yesus. Saya tidak mungkin mau berkorban untuk umat ini, untuk paroki ini, atau seseorang kalau saya tidak dekat dan kalau saya tidak mencintai. Demikian juga Yesus mau berkorban untuk umat manusia karena dia mencintai kita. Maka kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita berani berkorban. Berkorban itu kita nyatakan dalam pelayanan kepada sesama. Pelayanan kepada sesama yang tulus, yakin menghasilkan damai, menghasilkan sukacita dalam diri kita. Tetapi terlebih daripada itu, menghasilkan buah-buah melimpah. Memang ada harga yang mesti dibayar, ada derita, ada pengorbanan. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau biji gandum jatuh ke tanah dan mati, pasti menghasilkan buah melimpah. Maka hidup kita ini harus berbuah. Berbuah tidak datang begitu saja otomatis, mesti dilalui dengan macam-macam pengorbanan. Seorang penyanyi yang baik, atau seorang pembaca yang baik, atau seorang pengkhotbah yang baik, mesti banyak latihan, mesti banyak membaca, mesti banyak bernyanyi, mesti banyak merenungkan sabda Tuhan. Sehingga lewat pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan kesenangan-kesenangan, dia lama-lama menjadi mahir dalam bernyanyi, mahir dalam membaca, mahir dalam berkhotbah. Itu suatu pengorbanan yang harus dibayar, harga yang harus dibayar. Itulah hidup. Tidak ada hidup yang datang begitu saja enak dan selamat dan juga bahagia. Ada satu kisah yang menarik. Seorang anak muda ini mau tampil gagah, mau tampil macho. Dan supaya tampil macho, tampil gagah, dia seperti pemain-pemain bola yang terkenal, banyak buat tato di tangan, bahkan di belakang, di punggung juga. Dia datang ke tukang tato. Dia katakan, tolong gambarkan di tangan saya ini, dan terutama di belakang saya ini, bagian punggung ini, itu satu gambar singa jantan yang ganas. Tetapi saya mau supaya terlebih bagian belakang saya terlebih dahulu. Pelukis tato ini mengatakan, baik Tuan. Dan ketika dia tengkurap, pelukis tato itu mengatakan, permisi, saya akan memulai melukiskan tato singa. Dan tentu untuk melukiskan tato singa atau melukiskan apa saja mesti pakai jarum kan. Dan ketika dia menusukkan jarumnya ke tubuh pemuda itu, dia berteriak, aduh, apa yang kau buat itu? Apa yang kau lukiskan? Apa yang kau gambar itu? Dia katakan, bos, saya menggambarkan ini ekornya. Ah, persetan itu ekornya. Tidak usah ekornya. Sakit sekali kamu tusuk saya. Baik bos. Lalu dia mulai menggambarkan bagian lain. Dan ketika dia menusukkan jarumnya beberapa kali, pemuda itu berteriak, ah, makin sakit. Bagian apanya lagi yang kamu gambarkan itu? Dia bilang, ini kan baru telinganya bos. Persetan telinganya, tinggalkan telinganya. Yang lain saja. Baik. Lalu akhirnya dia berpikir sejenak, apa yang kalau membuat dia tidak terlalu sakit? Oke, dia mulai dari bawah. Dia mulai dari bagian perutnya. Dia mulai tusukkan pelan-pelan, tapi lama-kelamaan karena sudah beberapa kali ditusuk, akhirnya juga pedis dan sakit. Dia kata, sakit sekali.
berhenti, saya tidak mau lagi menderita seperti ini. Lalu sang pelukis tato itu melihat dengan mata yang tajam kepada orang muda itu, mengatakan, bagaimana mungkin engkau memiliki sebuah tato yang baik, singa jantan yang seram, tanpa ekor, tanpa kepala, dan tanpa badan atau perut. Tidak mungkin. Tuhan pun, walaupun engkau suruh dia, tidak akan mungkin melakukan itu. Persetan dengan kamu. Dia tinggalkan. Nah, cerita singkat mau mengatakan apa? Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dan luar biasa, orang butuh kesabaran, orang butuh ketekunan, tetapi terlebih lagi orang butuh dan berani untuk mengalami derita korban. Pemuda ini gagal mendapatkan suatu tato yang indah karena dia tidak mau menderita sama sekali. Baru sedikit saya ditusuk berteriak, sedikit lagi ditusuk marah dan mengatakan berhenti. Tidak jadi. Nah, saudara-saudari, kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berani meninggalkan hidup kita yang lama. Cara-cara hidup kita yang lama kita tinggalkan dan kita kuburkan. Itulah masa prapaskah bagi kita. Masa prapaskah bagi kita lah masa di mana kita berani mengubah cara-cara kita yang lama yang hanya mendatangkan kematian, mendatangkan relasi yang rusak kepada sesama, tetapi mau membangun hidup yang baru. Kerendahan hati, ketulusan, kerelaan untuk berkorban, pengampunan, belas kasihan, itu semua cara-cara hidup yang lama. Karena itu Santo Paulus mengatakan, kini aku telah disalibkan dalam Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Dan hidupku yang kuhidup ini sekarang dalam daging adalah hidup karena roh dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Santo Paulus yakin betul bahwa salib yang dipanggulnya lewat pelayanan dan deritanya itu bukan lagi karena keinginannya sendiri. Tuhan menghendaki, dan walaupun dia hidup dalam daging, tapi dia punya semangat roh Kristus yang berani berkorban karena cinta. Semoga masa prapaskah yang kelima ini meneguhkan kita untuk berani berkorban untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, sanak saudara kita, siapapun juga yang dipercayakan kepada kita untuk kita layani. Kita berani berkorban karena justru dalam pengorbanan itu, walaupun ada derita, ada susah, kita memperoleh hasil kegembiraan, damai, sukacita, bahkan keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, ia tinggal sebiji. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, akan tumbuh dan menghasilkan buah yang sangat melimpah. Pertanyaan dasar bagi kita, apakah kita mau berbuah? Apakah kita berani berkorban? Kalau kita tidak berani berkorban, buah tidak akan mungkin datang. Amin. Kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Maha Kuasa dari situ akan datang dan mati. Saudara-saudariku, kita telah dianugerahi keberanian dalam Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya. Bahkan untuk menghadapi kematian pun kita telah dikuatkan oleh Roh Kristus. Maka marilah kita berdoa dan berseru atas doa-doa kita. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan,
jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan dan penyembuhan dan memperbaharui masyarakat kita yang sakit, ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa, ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini, kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kami yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa, ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia, ya Bapa, semoga lewat kami Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita serta umat paroki-paroki lain, ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi segenap umat-Mu, sanak saudari kami, sanak keluarga kami yang mengalami derita karena berbagai macam penyakit, kami mohon Bapa berikanlah kesabaran, ketabahan dalam derita, dan semoga mereka berani mempersembahkan hidup mereka melalui penderitaan itu bersama dengan penderitaan Kristus yang tersalib, agar daripadanya kami peroleh damai, ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi semua saudara kami, segenap umat-Mu yang telah meninggal, khususnya Bapak Yohanes Mengku, anak terkasih Maria Afliani Putri Agut, dan Oma Agnes Tesuing, Bapa di surga, terimalah anak-anak-Mu, umat-Mu ini yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, agar mereka dapat bersatu dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan badan kehidupan kekal di surga, kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah Bapa kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kesukaran dan derita berani kami hadapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau membalas kasih-Mu dan mau menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah mati namun menghasilkan buah. Berikanlah kami kekuatan dan semangat dalam hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 485. Sang penebus berwakaf takkan
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik. Putramu Yesus adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun menghasilkan kehidupan, keselamatan bagi semua orang yang percaya. Semoga kami berani mempersembahkan hidup kami agar kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 6. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini, sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantai bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu Yesus mengambil piala syukur memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan,
Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudahlah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persekutuan dan persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Empat 1-1. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan.
Mari kita bersama-sama berdoa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah istirahat kekal pada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Semoga kami senantiasa berani mengikuti teladan Putra-Mu Yesus, menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati, namun menghasilkan buah melimpah, kebahagiaan, sukacita bagi sesama, dan keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silahkan duduk sejenak. Saya sampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili Dewan Pastoral Paroki atas partisipasi umat dalam senantiasa mengisi amplop APP dan juga memberikan kolektenya, baik secara langsung mengantarkan ke gereja maupun juga lewat transfer. Untuk APP kita tahun ini tentu jauh sangat berkurang seperti tahun yang lalu karena masa pandemi ini. Tetapi walaupun berkurang, namun kita syukuri bahwa kita masih bisa memberi dalam kekurangan. Bahkan kita mau bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada kita. Saya perlu sampaikan bahwa APP kita pada minggu pertama, amplop APP yang terkumpul minggu pertama dan kedua itu dihitung bersamaan sebanyak 62 lembar. Jumlah uang yang masuk Rp2.925.000. Minggu ketiga amplop yang masuk
sebanyak 114 lembar. Jumlah dana yang terkumpul Rp5.920.000. Minggu keempat, amplop yang terkumpul 52 lembar atau buah. Uang yang terkumpul 2.365.000 dari berbagai orang pribadi-pribadi sejumlah 3.200.000. Total dana yang terkumpul adalah Rp13.410.000 dengan amplop 230 buah. Tentu masih banyak kesempatan bagi kita minggu ini dan minggu-minggu berikutnya untuk mengambil amplop APP dan mengisinya, karena memang setiap minggu ya idealnya kita mengisi amplop APP. Uangnya dari mana dalam kesulitan ini? Tentu dalam kesulitan kita tetap menjalankan kebiasaan dan anjuran gereja untuk mengadakan pantang dan puasa. Hasil pantang dan puasa kita itulah yang kita sisihkan, masukkan dalam amplop dan kita bawa ke gereja atau kita masukkan dalam kotak APP. Semoga ke depan segenap umat memperhatikan hal itu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat menjelang Paskah kita akan membagikan sembako kepada umat kita dan juga beberapa keluarga yang memang sudah memintanya sudah beberapa kali. Dana sembako kita yang terkumpul sampai pada hari ini sejumlah Rp9.500.000, baik setoran langsung maupun juga lewat transfer. Lalu natura yang terkumpul berupa bahan makanan, beras sebanyak 220 sak, gula dan juga mie baik dalam dos maupun bal itu cukup banyak, ada sekitar 276 bal dan juga dihitung dengan dosnya. Namun demikian kita masih membutuhkan sumbangan dari Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya untuk beras dan mie, juga kalau ada yang dengan murah hati memberikan gula. Nah, pada tanggal 3 April kita akan membagikan sembako itu pada hari Sabtu ya. Sembako pada hari Sabtu menjelang Paskah malamnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari juga masih sanggup memberikan perhatian dan pengorbanannya bagi saudara-saudari kita yang kekurangan dan butuh perhatian kita, di mana mereka jauh lebih tidak beruntung ya. Semua orang menderita, tetapi dalam penderitaan kadang kita masih bisa melihat keberuntungan. Mereka masih banyak di antara kita yang kurang beruntung. Nah, selanjutnya jadwal Pekan Suci, karena minggu depan kita sudah masuk Pekan Suci tanggal 28 ya. Jadwal Pekan Suci, sebelum kita masuki Pekan Suci, kita perlu persiapan batin. Sebenarnya dalam masa Prapaskah ini persiapan batin kita sudah diawali sejak Rabu Abu. Tetapi supaya lebih mengintensifkan lagi, kita perlu persiapan batin yang lebih daripada itu, yaitu ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat. Ibadat tobat itu secara online ya. Kalau ada 1-2 orang mau datang boleh, tetapi penerimaan sakramen tobat secara pribadi, jadi bedakan sakramen tobat dan ibadat tobat. Ibadat tobat ya ibadatnya, tapi sakramennya terima langsung sakramen dari imam pastor. Nah, ibadat tobat pada hari Selasa depan ini, lusa, jam 6:30 malam. Itu boleh dengan online, boleh dengan itu offline, 1-2 orang boleh hadir atau beberapa orang. Lalu penerimaan sakramen tobat pribadi menghubungi pastor secara langsung. Boleh saya, boleh Pastor Agus atau boleh pastor lain. Karena kita sekarang sudah ya terbuka komunikasi secara online. Siapa saja pastor yang kita kenal silakan hubungi. Kalaupun tidak kenal tapi kita punya nomornya, silakan hubungi. Lalu jadwal Minggu Palma saya perlu sampaikan, Sabtu depan tidak ada Sabtu Palma seperti biasanya ya dalam situasi normal.
Tetapi karena situasi pandemi, maka kita pakai hari Minggu saja. Hari Minggu Palma tanggal 28 Maret ada 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Di tempat ini tidak ada perarakan, hanya ada pemberkatan daun palma, ya. Lalu sesuanya ada perarakan dalam ruangan saja. Kedua, Kamis Putih ada 2 kali juga, jam 4:30 sore dan jam 7 malam. Jumat Agung, kita masih dalam rangka Jumat Agung, maka itu hari Jumat ada jalan salib, ibadat jalan salib jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Lalu ibadat Jumat Agung 2 kali, jam 12 siang dan jam 5 sore. Dan perayaan malam Paskah atau Sabtu Suci itu jam 6:30 malam, 1 kali saja. Lalu jadwal perayaan Paskah hari Minggu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Itu jadwal kita. Nanti kita akan buat satu semacam banner atau semacam apa ya, dan kita buat dalam bentuk suatu yang mana brosur atau apa, kita lalu sebarkan kepada umat melalui media-media komunikasi supaya lebih gampang diingat, ya, akan disampaikan itu. Saya pikir itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita mohon berkat Tuhan, kita berdiri. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Puji syukur 487.